Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network dan saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky. Yes. Ini baru seperti Anda perkirakan kemarin, baru sehari ini soal vaksin itu sudah mulai bikin heboh lagi gitu ya. Persoalannya memang kemarin orang ribut-ribut menduga bahwa ini vaksinnya pura-pura begitu. Tapi yang paling rame itu salah satu, ini kan duta ya namanya Raffi Ahmad, itu kan influencer yang diharapkan meyakinkan orang untuk ya untuk mau divaksin. Tiba-tiba malamnya dia udah kedapatan pesta tanpa masker. Nah ini jadinya pengacara Habib jadi nuntut keadilan karena di situ bukan hanya Raffi, ada Ahok dan sebagainya gitu di sebuah pesta tanpa protokol kesehatan. Ya itu masuk akal dan harusnya begitu perlakuan terhadap terutama kaum pesohor, selebritis itu. Karena tadi Habib Rizik dipindahkan ke tahanan Bareskrim dalam keadaan sakit itu. Karena soal melanggar protokol kesehatan yang sebetulnya juga absurd karena tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang karantina sebetulnya. Tapi itu soal hukum tuh. Tapi ini soal perilaku tuh. Habib Rizik menerima risiko itu dan dia ikuti proses hukum. Tapi ini orang-orang yang dianggap sebagai influencer istana justru memperlihatkan arogansi sebetulnya kan. Apalagi kalau disebut sebagai selebriti gitu. Saya kasih catatan dulu soal apa yang disebut selebriti gitu ya. Di dalam dunia entertainment, selebriti itu bukan sekedar jumlah penampilan muka pada publik sehingga dia direkognisi wajahnya. Tapi yang direkognisi itu adalah idenya, itu karakternya. Itu namanya selebritis itu. Orang semacam Oprah Winfrey itu betul-betul selebriti. Karena dia mengedukasi publik dengan kekuatan pikiran. Idenya bagus betul tuh. Sehingga satu waktu si Oprah Winfrey mungkin sedikit disinisin. Anda kok sekarang tampilnya berlebih-lebih apa segala macam. Oprah Winfrey bilang begini nih. Saya masih ingat saya baca kesaksian itu tuh. Tidak, saya masih berdiri, kaki saya masih menginjak bumi. Saya hanya memakai sepatu yang agak bagus itu. Jadi dia mulai ledek orang-orang bahwa enggak, saya tetap Oprah Winfrey, saya hanya mengubah cara saya bicara itu. Dalam bahasa Inggris disebut I still have my feet on the ground, I just wear better shoes gitu. Nah sekarang selebritis kita kakinya di langit, tapi otaknya justru di sepatu kan, terbalik dengan Oprah Winfrey. Jadi kita membayangkan apa sebetulnya yang disebut dengan pesohor selebritis itu. Di dalam dunia saya ngajar tentang cultural studies dulu di UI. Saya kasih contoh misalnya selebritis yang buruk tapi terus-menerus dipromosikan. Itu namanya Paris Hilton. Dia nggak punya pengetahuan apa-apa dan nggak punya ide apa-apa. Cuman karena dia kaya, dia bikin produk segala macam, maka dia juga disebut selebritis gitu kan. Bahkan dianggap sebagai selebritis dalam pengertian yang diolok-olok. Disebut selebutan gitu, selebritis yang debutannya dia promosikan sendiri. Jadi kedunguan juga itu adalah bisa diselebritikan. Kira-kira begitu kesimpulannya tuh. Nah kita mau lihat misalnya para selebritis Indonesia masuk di dalam pengertian yang betul-betul diyakini punya ide itu. Karena menjadi selebritis artinya paham tentang public policy. Paham tentang isu-isu publik tuh. Kan kalau cuma dipoles-poles jadi semacam banyolan kan itu juga selebritis, tapi dalam pengertian tadi yang buruk itu selebutan itu disebut selebutan itu. Pers Amerika selalu begitu. Ini selebutan, selebritis tapi dungu gitu kan. Jadi kita ingin agar supaya juga istana merekrut selebritis yang kakinya masih di bumi, tapi dia punya otak yang ada di langit gitu. Jangan terbalik gitu. Kakinya di langit, otaknya di tanah. Nah itu sebetulnya tuh. Sehingga saya masuk akal kalau publik marah sekarang bahwa beberapa selebritis yang disewa negara sebetulnya tidak punya kemampuan untuk memperlihatkan kecerdasan wataknya aja nggak bisa diperlihatkan, apalagi kecerdasan akalnya gitu. Jadi semua mereka sebetulnya yang terpotret oleh kamera sudah lagi pesta
itu sebetulnya adalah selebutan. Jadi selebritis dalam versi dungu itu keterangan akademis ya, saya terangkan itu karena saya pernah ngajar panjang lebar soal begituan. Ya, tapi yang menarik memang kalau kita membaca komentar-komentar netizen ini karena memang itu jadi trending topik. Dan misalnya begitu, ada yang membela, nyatakan bahwa oh mereka itu semua masuk situ sudah swab test gitu. Jadi di swab, jadi diketahuan bahwa mereka itu negatif yang masuk ke situ gitu karena pesta pribadi. Terus kemudian ada yang menjawab, mereka bilang bahwa itu kalau nggak mau hamil itu pakai kondom, bukan cuma sekedar lihat hasil test pack-nya begitu. Ini logikanya menurut saya menarik sekali. Ya artinya publik kita udah terlalu cerdas untuk menapis mana selebritis yang punya otak, mana selebritis yang ada otaknya tapi didengkul. Kira-kira begitu yang mau disebutin oleh mereka kan. Karena kita semua baca di dalam semua riset internasional hubungan antara efikasi dari vaksin itu dan penularan kembali itu justru tidak berbanding langsung tuh. Nah karena itu prosedur-prosedur yang seharusnya dia pahami sebagai selebritis kan dia mesti lebih paham dari publiknya kan. Itu dia nggak pahami ternyata. Jadi terlihat kedunguan menganggap begitu divaksin, begitu di swab negatif maka udah bebas itu. Jadi ini sebetulnya kayak orang hanya ingin dapat sensasinya, tapi substansi dari vaksinasi itu dia nggak dapat. Ini satu paket lagi dengan banyak kritik yang diberikan oleh dokter ahli vaksin lain atau epidemiologis lain yang tidak percaya bahwa jarum suntik itu caranya benar segala macam. Jadi ini drama yang benar-benar berlanjut, akan terus berlanjut tuh. Siapa tadi dokter itu? Apa saya dengar tadi dokternya? Ya. Surat apa itu? Ya. Ada surat terbuka itu memang dokternya Dr. Taufik ini. Kalau nggak salah dia ini yang sebelumnya juga pernah mempublikasikan sebuah riset yang katanya dia dilakukan bahwa dia menyebut Sinovac ini vaksin yang paling lucu. Ini dokter asal Cirebon nih. Iya itu saya bahkan diterangkan itu posisi alat suntik segala macam itu bahwa itu speed buat buat vaksin itu harus yang